Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar siswa-siswi SMA Kifayatul Akhyar yang mudah-mudahan Allah cintai, mudah-mudahan Allah ridhoi, terkhusus pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah kita selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan mendapat pahala yang berlipat-lipatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang implementasi generasi muttaqin yang taklim dan judulnya ya, maaf, tentang implementasi dari generasi muttaqin yang taklim takzim dari indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum lanjut ke materi, mari kita pahami bersama. Karena ini panjang sekali judulnya. Ada implementasi, ada generasi muttaqin, kemudian ada taklim, ada takdib, ada takzim, kemudian indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang sekali ini ya materinya tentunya, karena judulnya juga panjang dan pasti lama waktunya, tapi mudah-mudahan Ibu bisa memaparkan inti dari materi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pertama, kita pahami implementasi. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris, to implement, yang artinya mengimplementasikan. Pasti mau ngertos kene. Jadi artinya tak hanya sekedar aktivitas ya implementasi itu, tetapi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius, juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Kemudian pemahaman tentang generasi muttaqin. Nah, generasi itu kan anak muda, penerus bangsa, penerus estafeta perjuangan kehidupan. Nah, generasi muttaqin itu adalah generasi muda yang bertakwa. Apa itu? Yaitu orang-orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Muttaqin itu dari kata takwa. Muttaqin orangnya. Takwa sifatnya. Muttaqin adalah pelaku ketakwaan. Merupakan seorang mukmin yang senantiasa merasa dirinya berada dalam pengawasan Allah, sehingga ia takut untuk berbuat maksiat, memiliki benteng atau ketahanan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga ia senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu intinya generasi muttaqin, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian ada kata taklim, ini semua dari bahasa Arab, muttaqin, taklim, takdib, takzim, itu diambil dari bahasa Arab. Maka kita pahami dulu secara bahasa. Taklim itu dari kata allama yu'allimu ta'lim, pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pemahaman, pengetahuan dan keterampilan. Menurut Abdul Fattah Jalal, ini seorang ilmuwan, taklim merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran, sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, baik berupa pengetahuan maupun keterampilan. Mengacu pada definisi ini, maaf jadi pebaliut, taklim berarti adalah usaha terus-menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menjadi dari posisi tidak tahu ke posisi menjadi tahu. Seperti yang digambarkan dalam surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ini isi dari surat An-Nahl ayat 78, berkaitan dengan taklim atau pengajaran. Kemudian kita pahami takdib.
Ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'addibu ta'diban yang berarti mengajarkan sopan santun. Menurut istilah, ta'dib diartikan sebagai proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Ta'dib mencakup unsur-unsur pengetahuan atau ilmu, pengajaran atau taklim, dan pengasuhan atau tarbiyah. Jadi ada 3 unsur dalam ta'dib. Ada pengetahuan, ilmu dulu, kemudian diajarkan, taklim, kemudian diasuh, dibimbing, namanya tarbiyah. Ada takzim. Nah, kata takzim merupakan bentuk isim masdar bahasa Arab dari kata azzoma yang artinya mengagungkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu artinya takzim respect yang berarti sopan santun, menghormati dan mengagungkan orang yang lebih tua atau yang dituakan. Ini pemahamannya. Nah, seorang ilmuwan namanya Ma'ruf Asroni menjelaskan lebih luas bahwa sikap takzim bukan hanya bersikap sopan dan menghormati saja, akan tetapi lebih dari itu, mulai dari konsentrasi, memperhatikan, mendengarkan nasihat-nasihatnya, meyakini dan merendahkan diri kepadanya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sikap takzim merupakan sikap yang wajib dilakukan oleh siswa kepada gurunya. Nah, sebagaimana tercantum dalam syair Syekh Salamah Abi Abdul Hamid yang diterjemahkan oleh Mas'ud bin Abdurrahman, yang artinya karena syairnya itu panjang sekali berbahasa Arab. Ini alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh Mas'ud bin Abdurrahman. Jadi terkait dengan takzim, siswa itu wajib taat kepada gurunya. Ya, garis bawahi, wajib taat kepada gurunya. Menurut apa yang diperintahkan guru di dalam perkara atau hal, dan wajib takzim mengagungkan kepada gurunya. Jika kita bersikap takzim kepada guru, maka guru akan merasa senang sehingga ia memberikan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sangat ridho kepada kita sebagai siswa-siswinya. Dari situlah keberkahan ilmu akan diperoleh dengan sikap takzim. Ilmu yang berkah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Ini nilai yang harus kita raih, yaitu keberkahan. Ketika kita mendapatkan keberkahan dari ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan mudah lepas. Tidak barho, begitu bubar poho. Atau pulang sekolah lupa lagi ilmu apa yang telah diajarkan oleh guru. Mungkin salah satu yang kita lalai adalah sikap takzim itu, sehingga kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Juga akan selalu melekat ketika kita takzim kepada guru, melekat dengan hati kita. Nah, kemudian tentang implementasi, ingat ya, muttaqin itu tidak lepas daripada iman, implementasi iman dan takwa, penguatan iman dan takwa. Sebagai generasi pelopor, penyumbang di bidang pemikiran atau akliyah dan pembauran atau inovator perlu dibentuk di era pembangunan saat ini. Keunggulan generasi pelopor yang penuh dengan iman dan takwa akan diukur di tengah masyarakat dengan pengetahuan dan pemahaman atau identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh umat dengan ekualisasi mengarah kepada kaderisasi, alias istilahnya patah tumbuh, hilang berganti. Mantapnya pemahaman agama dan adat budaya atau disebut tamadun dalam perilaku keseharian jadi landasan dasar kaderisasi regenerasi. Nah, kita harus ingat dulu pengaruh modernisasi dalam kehidupan Islam karena kita sebagai penganut ajaran agama Islam. Pada abad teknologi ultramodern sekarang ini, ya, harus kita ingat bahwa manusia telah diruntuhkan eksistensinya sampai ke tingkat mesin. Akibat apa? Pengaruh modernisasi. So, disadari atau tidak, ya, suka atau tidak suka, roh dan kemuliaan manusia telah diremehkan begitu rendah. Manusia adalah mesin yang dikendalikan oleh kepentingan finansial untuk menuruti arus hidup yang materialistis dan sekuler saat ini. Nah, akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi saat ini, banyak manusia khususnya umat Islam yang lupa
bahwa sesungguhnya ia diciptakan bukanlah sekedar ada di dunia, namun ada tujuan mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, hendaknya nilai modern jangan kita ukur dari modernnya pakaian, perhiasan, penampilan. Namun modern bagi umat Islam adalah modern dari segi pemikiran, tingkah laku, pergaulan, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan yang dijiwai oleh akhlakul karimah dan disertai terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus tahu juga yang supaya kita bisa ya menghadapi problematika, tantangan dan resiko dalam kehidupan modern saat ini. Pertama, problem dalam hal ekonomi. Manusia menjadi homo economicus yang hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan melupakan dirinya sebagai homo religius yang erat dengan kaidah-kaidah moral. Mual ayah antrian minyak goreng kalau dia sadar dan religius ya di saat ini. Kemudian problem dalam bidang moral, melepasnya ikatan-ikatan nilai moralitas. Kak Era, kalau kata bahasa Jerman nama. Ya, agama yang menyebabkan manusia Indonesia pada khususnya selalu berkiblat kepada dunia barat dan menjadikan sebagai suatu simbol dan tolok ukur suatu kemajuan. Nama sudah susah orang yang berpegang teguh pada norma-norma agama. Jadi sok dihilapkan norma agama nama ya, karena terlalu duniawi. Nah, kenapa penting gitu ya menjadi generasi mutakin? Karena ingat peran iman dan takwa dalam menjawab problema-problema dan tantangan kehidupan modern saat ini adalah sebagai berikut ya perannya. Iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Ya, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Iman memberikan ketentraman jiwa. Iman mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman juga memberikan keberuntungan. Dan iman mencegah dari penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan akhir dari saum berpuasa pada saat ini adalah membentuk orang-orang yang menjadi muttaqin, orang iman yang muttaqin, karena tidak sedikit orang yang beriman tapi tidak takwa. Maka itu harus kedua-duanya, iman dan takwa. Sebagaimana dicantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya, bahwa puasa pencapaiannya adalah takwa. Nah, kita harus tahu apa tanda-tanda muttaqin itu, yaitu mereka yang segera memohon ampun atau tobat apabila dia merasa dirinya berbuat dosa atau salah. Berintak baik keadaan lapang maupun sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, segera mengingat Allah atau zikrullah ketika berbuat keji atau menzolimi diri sendiri, dan tidak meneruskan perbuatan dosa. Quran surat Al-Baqarah ayat 133 sampai 135. Nah, selain permasalahan dan pemahaman yang tadi, kita perlu memiliki solusi. Ya, bagaimana jalan keluar dari segala problema yang ada. Secara teori, nah, membangun kesadaran tulus atau ikhlas untuk upaya sadar merenung, menghitung kelemahan diri sendiri ketimbang mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Dalam tataran ini, kita diminta untuk lebih banyak melihat kelemahan diri sendiri dan menghargai kelebihan orang lain. Nah, ada seorang Ustadz, seorang Kiai, Gus Mustafa Bisri, sastrawan kenamaan dari kalangan Nahdiyin, pernah mengatakan bahwa orang baik itu ialah mereka yang selalu membawa dua cermin dalam hidupnya. Satu untuk melihat kelemahan diri sendiri dan satu lagi untuk melihat kelebihan orang lain. Alangkah indahnya kalau kita bisa menangkap sinyal tersebut dan mau mengamalkannya. Ya, harus punya dua cermin. Melihat kelemahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Kemudian menghargainya tentunya. Tugas kita adalah bagaimana menemukan antara idealitas dengan realitas. Atau dalam bahasa Al-Quran menemukan iman dengan amal soleh.
dalam satu kesatuan paket yang tidak dan tak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Maka mutakin tetap menjadi milik kita secara abadi, yaitu dengan realitas atau dalam bahasa Al-Qur'annya menemukan iman dan amal soleh. Persoalan yang timbul kemudian adalah apakah kita mampu berbuat untuk menjaga dan merawat supaya mutakin tetap terintegrasi dalam kepribadian orang beriman. Nah, mengapa ini menjadi pertanyaan penting untuk memperoleh kita bagaimana menampilkan kepribadian yang utuh dan otentik sebagai mutakin dalam kehidupan sehari-hari. Pada perspektif seperti inilah keberadaan mutakin dalam kelangsungan hidup mereka sebagai penjaga gawang peradaban manusia. Dengan demikian, maka defisit moral yang diderita oleh kebanyakan manusia saat ini akan berganti dengan pribadi yang bermoral tinggi, yaitu pribadi yang berakhlak mulia, memegang teguh tata krama kehidupan, sebagaimana yang diajarkan agama. Atau dalam pengertian lain, pribadi mutakin adalah sosok figur yang soleh secara pribadi, sekaligus soleh secara sosial. Faktanya, kehidupan global seperti terjadi saat ini maupun akan datang sangat memerlukan insan-insan soleh pribadi dan sosial. Sebab di tangan mereka lah pada generasi mutakin terjaga peradaban modern yang seringkali dianggap melampaui batas atau keluar dari koridor agama. Tanpa mereka itu, maka hidup ini seperti si buta dari gua hantu, menabrak, menerjang siapa saja dan di mana saja, atau dunia bagaikan lorong gelap yang membuang orang sesat dan menyesatkan. Mutakin adalah solusi dari zaman kegelapan menuju pencerahan yang berkepribadian agama. Mutakin juga menjadi obor kehidupan masyarakat baru sesudah tersesat dari jalan kebenaran. Bahkan hanya sosok mutakin sajalah yang bisa diandalkan menjadi generasi pemberi rahmat pada kesemestaan manusia. Rahmatan lil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga ya. Nah, kalau kita sudah bahas tentang pemahaman generasi mutakin, implementasinya, kemudian pemahaman taklim, takdib, dan takzim, kita tahu bahwa akhlak Rasulullah begitu indah. Dan seperti apa akhlaknya tidak bisa dibahas secara singkat saat ini. Karena akhlak Rasulullah itu semuanya ada dalam Al-Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Maka ketika kita ingin mengetahuinya bagaimana indahnya akhlak Rasulullah, baca dan baca Al-Quran. Sedikit Ibu mengingatkan tentang hidup. Hidup itu ibarat bercocok tanam. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Allah Ta'ala berfirman, wa alaisa lil insan illa masa'a. Bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Man amila solihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri pula. Dan sekali-kali tidak Allah Rabbu menganiaya hamba-hambanya. Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 46. Firman Allah yang lainnya tentang amal soleh dan ganjaran pahala bagi mereka masing-masing. Man kafaro fa'alaihi kufruh wa man amila solihan fali anfusihim yamhadun. Artinya barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 44. Hidup ini di dunia ya penuh dengan pilihan. Dan pilihan akhir di akhirat nanti, buah dari kehidupan dunia adalah tak lain hanya dua, surga dan neraka. Your life is your choice. Bade milih anu mana. Pilihan kita pertama diam seperti batu, ataukah hanyut seperti daun, atau yang ketiga melawan arus seperti ikan. Mau pilih yang mana? Tentunya kalau memilih jalan Allah Subhanahu wa taala dengan terus
mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan mengikuti indahnya akhlak Rasulullah, tentunya kita tidak akan diam seperti batu, tidak akan hanyut seperti daun, dan tidak akan bisa melawan arus seperti ikan. Tentunya kita akan mendapatkan jalan kebenaran yang lurus yang menyebabkan hidup kita aman, tentram, dan nyaman. Nah, hidup ini betul-betul penuh pilihan dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Nah, beberapa tips yang akan Ibu sampaikan di PowerPoint ini yang nanti Ibu akan bagikan di grup. Bagaimana kita bisa mengefektifkan usia kita dalam menyiapkan bekal di akhirat. Ini beberapa tipsnya yang harus kalian baca sendiri kalau Ibu sampaikan, terlalu panjang waktunya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.